Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Akhirnya kita bertemu kembali di mata kuliah pengauditan 1. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi pada pertemuan kelima ini. Nah, sebelum lanjut di materi, sebelumnya kami dari kelompok 2 yang beranggotakan pertama Mita Awisianti, 2. Fani Himatul Amalia, 3. Erika Novarisa Puspanugroho, Setiawan. Nah, untuk pertama-tama kita akan bicara tentang penerimaan penugasan. Jadi di sini itu auditor perlu memperhatikan dengan cermat setiap penugasan audit, terutama audit atas klien. Untuk klien baru sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama, klien yang sama sekali belum pernah audit dan klien pindahan dari kantor akuntan publik lainnya. Ketika pelaku suatu bisnis atau usaha selalu berkompetisi dengan pelaku bisnis lainnya, hal ini dihadapi juga dalam bisnis jasa akuntan publik lainnya. Setiap kantor akuntan publik selalu bersaing dengan kantor akuntan publik lainnya. Mereka harus dapat menghimpun sebanyak mungkin klien dan ekstensinya. Nah, bila klien adalah klien baru yang sudah pernah diaudit, maka auditor harus mengetahui alasan mengapa klien tersebut berpindah kantor akuntan. Skala pertimbangan penerimaan penugasan sebenarnya untuk kepentingan pelaksanaan kode etik akuntan. Banyak penyebab klien berganti kantor akuntan publik, antara lain 1. Merger dua perusahaan yang kantor akuntan publiknya berbeda. Selanjutnya, ketidakpuasan terhadap kantor akuntan publik lainnya. Merger antar kantor akuntan publik, aturan perundang-undangan atau aturan lainnya, tanggung jawabnya terhadap publik, tanggung jawabnya terhadap klien, dan tanggung jawabnya terhadap rekan. Ada 6 langkah yang harus dilakukan dalam mempertimbangkan setiap permintaan audit agar ketika tanggung jawab dapat dijalankan dengan baik. Yang pertama, mengevaluasi integritas manajemen. Yang kedua, mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa. Yang ketiga, menilai kemampuan untuk memenuhi standar umum auditing. Yang keempat, pengevaluasian independensi. Yang kelima, keputusan untuk menerima atau menolak audit. Dan yang terakhir adalah membuat surat penugasan audit atau perikatan. Atau dasar penentuan fee audit. Ada beberapa cara dalam penentuan atau penetapan fee audit. Yang pertama, per diem basis. Pada cara ini, fee audit ditentukan dengan dasar waktu yang digunakan oleh tim auditor. Pertama, fee per jam dikalikan dengan jumlah waktu atau jam yang dihabiskan oleh tim. Yang kedua ada flat atau kontrak basis. Fee audit dihitung sekaligus secara borongan tanpa memperhatikan waktu audit yang dihabiskan. Yang penting pekerjaan selesai sesuai dengan aturan atau perjanjian. Dan yang ketiga ada maksimum fee basis. Pertama kali tentukan tarif per jam kemudian dikalikan dengan jumlah waktu tertentu, tetapi dengan batasan maksimum. Hal ini dilakukan agar auditor tidak mengulur-ngulur waktu sehingga menambah jam atau waktu kerja. Faktor-faktor penentu besarnya fee audit. Besarnya fee audit ditentukan banyak faktor. Pada dasarnya ada 4 faktor dominan yang menentukan besarnya fee audit, yaitu 1. Karakteristik keuangan, seperti tingkat penghasilan, laba, aktiva, modal, dan lain-lain. Yang kedua, lingkungan, seperti persaingan, pasar tenaga profesional, dan lain-lain. Ketiga, karakteristik operasi, seperti jenis industri, jumlah lokasi perusahaan, jumlah lini produksi, dan lain-lain. Yang keempat, kegiatan eksternal auditor, seperti pengalaman, tingkat koordinasi dengan internal auditor, dan lain-lain. Perencanaan audit. Standar pelaksanaan pekerjaan lapangan mengharuskan perencanaan yang sebaik-baiknya dalam setiap penugasan audit.
Oleh sebab itu, tahap perencanaan audit merupakan tahap yang mau tidak mau harus mendapat perhatian yang serius dari auditor. Hal ini tentu tidak dapat dipungkiri, karena pekerjaan apapun tentu akan lebih baik bila terencana dengan baik. Ada 6 langkah yang dilakukan dalam perencanaan audit. 1. Menghimpun pemahaman bisnis klien dan industri klien. Penghimpunan pemahaman bisnis dan industri klien dilakukan dengan tujuan untuk mendukung perencanaan audit yang dilakukan auditor. Pemahaman kejadian, transaksi, dan praktik berpengaruh signifikan atas laporan keuangan harus dihimpun oleh auditor. Pemahaman tersebut akan digunakan untuk merencanakan lingkup audit, memperkirakan masalah-masalah yang mungkin timbul, dan menentukan atau memodifikasi prosedur audit yang direncanakan. Kedua, melakukan prosedur analitis. Prosedur analitis adalah pengevaluasian informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan-hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan data non-keuangan. Prosedur analitis dilakukan dalam 3 tahap audit, yaitu tahap perencanaan, tahap pengujian atau tahap pekerjaan lapangan, dan tahap penyimpulan hasil audit. Ada 6 langkah yang harus dilakukan auditor dalam melakukan prosedur analitis, yaitu mengidentifikasi perhitungan dan perbandingan yang akan dibuat, kemudian mengembangkan ekspektasi, melakukan perhitungan dan perbandingan, menganalisis data, menyelidiki perbedaan atau penyimpangan yang tidak diharapkan yang signifikan, kemudian menentukan pengaruh perbedaan atau penyimpangan atas perencanaan audit. 3. Melakukan penilaian awal terhadap materialitas. Materialitas adalah besarnya kelalaian atau pernyataan yang salah pada informasi akuntansi yang dapat menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Penilaian ini sering disebut planning materiality. Dalam perencanaan audit, auditor menentukan materialitas pada 2 tingkat, yaitu materialitas tingkat laporan keuangan dan materialitas tingkat saldo akun atau tolerable misstatement. 4. Menilai risiko audit. Risiko audit adalah risiko tidak diketahuinya kesalahan yang dapat mengubah pendapatan auditor atau suatu laporan keuangan yang diaudit. Risiko audit terdiri dari 3 komponen, yaitu risiko bawaan, kerentanan atau mudah tidaknya suatu akun mengalami salah siji material dengan asumsi tidak ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait. Kemudian risiko pengendalian. Risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dideteksi ataupun dicegah secara tepat pada waktunya oleh berbagai kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern suatu usaha. Kemudian risiko deteksi. Risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam satu asersi. 5. Mengembangkan strategi audit pendahuluan untuk asersi yang signifikan. Tujuannya adalah untuk menurunkan risiko audit pada tingkat serendah mungkin untuk mendukung pendapat auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. 2 alternatif strategi audit, yaitu primarily substantive approach dan lower assigned level of control risk approach. Yang keenam, menghimpun pemahaman struktur pengendalian intern klien. Struktur pengendalian intern terdiri atas 3 unsur, yaitu lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian. Tujuan pokok struktur pengendalian intern yang efektif, yaitu menjaga kekayaan dan catatan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, kemudian mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Di samping ke-6 tahap perencanaan tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan auditor pada tahap perencanaan, yaitu 1. Menyusun program audit. Program audit merupakan dasar prosedur audit yang akan dilaksanakan oleh pekerja lapangan atau penghimpun bukti. Program audit meliputi sifat, luas, dan saat pekerjaan yang harus dilakukan. Program audit membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan. Program audit harus menggariskan secara rinci prosedur audit yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit. Dengan demikian, program audit berfungsi sebagai berikut. 1. Petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan dan instruksi bagaimana harus diselesaikan. 2. Alat untuk melakukan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian audit. Dan 3. Alat penilai kualitas kerja yang dilaksanakan. 2. Menyusun jadwal kerja.
Jadwal kerja merupakan perencanaan mengenai kapan program audit dilaksanakan pada klien yang bersangkutan. Waktu pelaksanaan pekerjaan lapangan biasanya diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu 1. Kerja interim. Kerja interim pada umumnya dilaksanakan antara 6 bulan sebelum tanggal neraca sampai dengan tanggal neraca. Kerja interim berkaitan erat dengan penilaian auditor terhadap struktur pengendalian intern klien atau pengujian pengendalian. 2. Kerja akhir tahun, yaitu pekerjaan audit yang dilaksanakan sejak tanggal neraca sampai dengan 2 atau 3 bulan sesudahnya. Kerja ini berkaitan dengan verifikasi akun neraca atau pengujian substantif. Menentukan staf untuk melaksanakan pemeriksaan. Penentuan staf ini merupakan akhir perencanaan audit. Dalam menentukan personal pemeriksa, auditor harus menetapkan komposisi, misalnya sebagai berikut. 1. Seorang partner yang bertanggung jawab secara keseluruhan atas pemeriksaan. 2. Satu atau lebih manajer yang bertanggung jawab pada koordinasi atau supervisi pelaksanaan program audit. 3. Satu atau lebih auditor senior yang bertanggung jawab pada bagian program audit dan pengawasan kerja sistem. Kerja asisten. 4. Akuntan junior atau asisten yang bertanggung jawab untuk melaksanakan prosedur audit. Pengawasan atau supervisi audit. Perencanaan dan pengawasan audit mempunyai hubungan yang erat. Keduanya saling tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Perencanaan sebenarnya juga merupakan titik untuk melaksanakan pengawasan. Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang dimulai sejak tahap perencanaan. Masalah supervisi ini di dalam standar auditing diatur dalam seksi 311. Menurut SA 311 tersebut, supervisi atau pengawasan audit meliputi 1. Memerintahkan asisten untuk mencapai tujuan prosedur audit yang dilaksanakan. 2. Menjaga informasi mengenai masalah penting yang diperoleh dari pelaksanaan prosedur audit. 3. Meneliti atau mereview hasil kerja yang dilakukan. 4. Menangani perbedaan pendapat antar anggota staf pemeriksa. Luasnya supervisi yang mewadahi bagi suatu keadaan tergantung pada banyak faktor, termasuk kompleksitas masalah dan kualitas orang yang melaksanakan audit. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.